Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Kelompok Tani Rukun Warga, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulidina Amnani. Saya selaku moderator pada acara kali ini dan yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang sistem irigasi yang cocok untuk tanaman cabai. Sebelum kita beralih ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan pemateri yang akan menjelaskan pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada Rivaldi Agung Cahya Prasetyo, yang kedua ada Febri Prasetyo, dan yang terakhir ada Muhtar Buhari. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rivaldi Agung Cahya Prasetyo. Kepada Saudara Rivaldi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Agung Cahya Prasetyo. Rekan-rekan petani sekalian, saya akan menjelaskan tentang macam-macam irigasi pada pertanian. Materi 1. Macam-macam irigasi atau pengairan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern saat ini, sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Melalui irigasi yang teratur, lahan pertanian atau sawah tidak hanya mengandalkan hujan saja sebagai sumber air di Indonesia. Ada beberapa jenis irigasi yang sering digunakan. Salah satu yang terkenal adalah sistem subak di Bali. Namun ada beberapa jenis irigasi yang bisa diterapkan untuk lahan pertanian, diantaranya irigasi lokal. Pada dasarnya cara kerja dari irigasi lokal adalah sama seperti irigasi permukaan, yakni menggunakan pipa dari sumber air ke lahan pertanian tertentu. Prinsip saya juga menitik beratkan pada gravitasi, artinya bila daerah tersebut lebih tinggi, maka lahan itulah yang akan mendapatkan air terlebih dahulu. Bila irigasi permukaan mencakup hampir sebagian besar area pertanian yang luas, maka irigasi lokal akan mengaliri area pertanian dengan cakupan yang lebih kecil, misalnya satu area pertanian atau satu petak sawah. Maka dari itulah dinamakan dengan irigasi lokal. Irigasi permukaan. Irigasi ini merupakan yang tertua di Indonesia dan paling banyak digunakan. Cara kerjanya pun juga sangat mudah, yakni dengan mengambil air sungai sebagai sumbernya. Air sungai tersebut kemudian dibendung untuk disalurkan lewat selang atau ke parit ke area pertanian dan sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Irigasi permukaan memanfaatkan gravitasi, sehingga sawah atau lahan dengan permukaan lebih tinggi akan mendapatkan air terlebih dahulu. Selain itu juga ada penjadwalan debit air agar irigasi lancar dan merata. Irigasi bawah permukaan dengan cara memanfaatkan pengairan pada lapisan tanah. Caranya adalah dengan meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar dengan pipa maupun saluran terbuka. Pipa yang digunakan biasanya memiliki diameter 10 cm dan tebalnya 1 cm. Sistem irigasi ini sangat cocok diterapkan di daerah yang memiliki tekstur tanah sedang sampai kasar. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Rivaldi atas pemaparan materinya. Sesi selanjutnya yakni pemaparan materi tentang kebutuhan air pada tanaman cabai dan penjelasan tentang irigasi tetes sebagai irigasi yang cocok bagi tanaman cabai. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu adalah kebutuhan air pada tanaman cabai. Berdasarkan survei cabai, membutuhkan air dengan jumlah yang beragam sesuai dengan umurnya. Kebutuhan air untuk tanaman cabai ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan tanaman. Untuk fase vegetatif, rata-rata dibutuhkan air irigasi sekitar 200 ml per tanaman, sedangkan untuk fase generatif sekitar 400 ml per tanaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan air pada tanaman cabai ini sangat beragam berdasarkan umur tanaman, yaitu 0,111 per hari untuk umur 1 bulan, 0,422 per hari untuk umur 2 bulan,
1,148 per hari untuk umur 3 bulan dan 1,323 hari untuk tanaman 4 bulan. Sehingga diperoleh waktu operasional yaitu 0,055 jam per hari untuk tanaman berumur 1 bulan, 0,211 jam per hari untuk umur 2 bulan, 0,574 jam per hari untuk umur 3 bulan, dan 0,662 jam per hari untuk tanaman yang berumur 4 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan irigasi tetes, yang dimana irigasi tetes ini sangat cocok untuk tanaman cabai. Karena irigasi tetes ini bekerja dengan cara membasahi tanaman dengan jalan memberikan air langsung pada permukaan tanah di sekitar daerah perakaran tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Nah, teknologi ini sangat cocok diterapkan pada lahan kering beriklim kering yang mempunyai keterbatasan air. Nah, prinsip ini pendistribusian air pada sistem irigasi tetes adalah dengan menyalurkan air dari tangki penampungan yang ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari lahan. Melalui selang irigasi, sistem irigasi tetes mempunyai cara pengontrolan yang baik sejak air dialirkan sampai irigasi tetes mempunyai cara pengontrolan yang baik sejak air dialirkan sampai diserap tanaman. Selain itu, sistem irigasi tetes ini mengurangi proses penguapan atau evaporasi dan nutrisi dapat langsung diberikan ke tanaman melalui irigasi. Sistem irigasi cocok digunakan untuk tanaman yang ditanam secara berderet yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, sehingga dapat menutupi biaya penyusutan perangkat irigasi tetes. Dengan cara seperti ini, maka pemanfaatan air, waktu, tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja akan semakin hemat. Penghematan air karena diberikan ke tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penyiraman dengan irigasi tetes ini menghemat waktu karena penyiraman dilakukan secara otomatis dengan hanya membuka keran. Penggunaan tenaga kerja menjadi berkurang karena penyiraman dilakukan secara serentak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Febri Prasetyo. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhtar Buhari. Selanjutnya adalah sesi materi yang ketiga. Untuk sesi selanjutnya yang akan memaparkan materi adalah Saudara Febri Prasetyo. Sesi selanjutnya akan membahas tentang cara pembuatan irigasi tetes. Langsung saja kita simak materinya kepada Saudara Febri Prasetyo. Saya persilahkan. Cara pembuatan dan alat-alatnya. Yang pertama adalah bor. Yang kedua, gergaji pipa. Yang ketiga, pipa paralon. Yang keempat, selang. Yang kelima, epiter. Yang keenam, nepel. Yang ketujuh, pompa air. Yang kedelapan, keran konektor. Berikut adalah cara-cara pembuatannya. Pipa paralon tersebut dilubangi dengan bor diameter 4,5 mm dengan jarak yang disesuaikan dengan jarak tanaman. Dipasangkan nepel pada tiap lubang dengan lem menggunakan lem PFG. Selang akuarium panjangnya kurang lebih 40 cm yang telah dipasang manik-manik pada ujungnya disambung pada nepel dan arahnya ke masing-masing tanaman. Untuk mengalirkan sumber air dari sumber perluakan pompa air juga dilengkapi keran pipa konektor untuk sambungan. Pengairan atau penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali sehari, pagi dan petang, dengan lama penyiraman tergantung fase pertumbuhan tanaman. Pada fase pertumbuhan, penyiraman dilakukan selama 10 menit. Pada fase pembungaan dan pembuahan 11 menit dan fase panen 12 menit. Dengan asumsi bahwa kebutuhan air per tanaman pada fase pertumbuhan adalah 480 mm atau tanaman. Fase pembuahan 520 meter per tanaman dan fase panen sebanyak 540 mm per tanaman. Sumber dari Saudi M 2013. Terima kasih kepada Saudara Febri Prasetyo atas pemateri yang disampaikan. Selanjutnya saya selaku moderator dan juga tim penyuluh pertanian pamit undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah perkataan dan perbuatan dari kami. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.